Ada pohon tumbang guys. Lumayan besar ya. Oh, dahannya guys. Ada 2 tuh. Tapi masih cukup aman lah dilalui. Oke guys, ini ada rest area, maksudnya kayak area ya, bisa buat istirahat dulu lah, mungkin buat ngopi, buat ngemil, yang mungkin yang suka dengan berasap-asapan ya, sebat 2 bat dulu guys. Nah, ini lumayan luas guys. Jadi bisa buat mungkin 1 tenda ya. Nah ini guys. Jadi jarak pos 1 ke pos 2 itu lumayan jauh guys. Jadi ini ya mungkin termasuk panjang juga ya. Saya ingat jauhin nih, waktu naik ke Salak nih, Salak 2 ini pegang-pegang ini dia nih. Win, masih inget nggak nih Win? Guys, inget nih. Jauhin nge-review guys. Biasa menjawab keresahan para pendaki guys. Katanya Gunung Salak terkenal horor, angker. Ya mungkin dia coba jawab dengan langsung terjun ke lapangan, investigasi, sidak lah. Ya kenyataannya mungkin menurut dia dan timnya itu ya nggak ada. Ya kita yakinlah makhluk gaib itu ada. Ya. Jadi jangan sampai kita coba-coba ya ketika masuk ke daerah yang asing, yang memang kita sebagai tamu guys harus punya etika ya guys. Oke, kita buktikan guys, tidak seperti yang diceritakan orang-orang ya. Itu Salak itu terkenal dengan horornya guys. Horor itu bisa di mana saja ya. Di rumah pun bisa dirumahkan horor ya. Ada ya, kalau saya dengar cerita istri saya tuh banyak melihat di rumah itu saya gitu loh. Ya ternyata tidak harus di luar gitu loh, tidak harus di gunung, di hutan atau tempat-tempat yang asing buat kita. Ya mereka ada di mana-mana guys. Yang penting kita tidak mengganggu mereka. Insya Allah mereka tidak akan mengganggu kita. Masya Allah, tabarakallah alamnya. Ini Salak dulu katanya sih tempat pelariannya itu Prabu Siliwangi guys. Makanya di bawah situ kan ada Pura Ageng guys, besar banget ya, terbesar di Asia Tenggara guys. Ya itu konon katanya ya, menurut sejarah. Tapi saya juga bukan ahli sejarah guys. Kalau baca-baca literasi tentang cerita di di film, diangkat ke film, kemudian di buku dan lain sebagainya guys. Ya, saya datang ke sini ya tidak akan mengganggu. Saya izin ya masuk ke wilayah Gunung Salak. Dulu saya pernah naik Salak itu tahun 85, akhir 85 guys. Saya datang ke sini lagi sebagai tamu ya. Jadi harus saling Insya Allah saya tidak akan mengganggu dan kalian pun tidak harus mengganggu saya. Oke. Solo hiking guys.
Ini sepertinya di atas ada sarang monyet tuh. Ya, di atas tuh. Oke, saya lanjut guys. Oke guys, tadi review tempat ini guys. Ini enak banget ya, nih buat ngecamp. Jadi saya akan lanjut. Nah, ini sepertinya jalur air guys, tapi tidak ada airnya ya. Ya kayak sungai kali kecil tuh. Nggak tahu nih sampai tidak airnya, ada airnya, atau mungkin karena mulai musim kemarau, atau memang si airnya itu dialihkan guys, yang pakai paralon tadi. Saya juga nggak tahu ya. Ini treknya guys ya. Mulai agak sedikit ekstrim guys. Jadi saya sepanjang jalan ya banyak sekali menemukan pohon-pohon unik, mungkin terkategorikan tanaman hias guys. Nih, nempel ya. Kita lihat jalannya guys, treknya mulai sudah agak harus sedikit ekstra hati-hati guys ya. Ini ke depan. Jadi treknya itu banyak dibantu dengan batang-batang kayu guys, karena licin ya. Jadi memanfaatkan batang kayu. Di samping juga menahan biasanya jalur trek Gunung Salak ini itu jalur air guys. Kalau musim hujan itu ini banjir dengan maksudnya jadi jalur air turun ke bawah gitu. Nanti itunya di situ, di sungai yang tadi itu. Jadi pas turun ke bawah sungai ada airnya. Di samping mungkin yang lain-lainnya, aliran yang lainnya. Mau buka ini guys, mau makan dulu nih. Saya bawa makanan apa nih? Wis, ini saya bawa perbekalan ini guys. Roti, telur rebus. Oh, telur rebus guys. Ada juga cemilan situ. Ini bawa kopi tapi bingung saya ini apa? Mungkin di base camp aja lah nanti kalau ngopi. Kita istirahat dulu guys. Oke, nikmati alam. Banyak nyamuk guys. Nah, ini saya makan roti dengan ini guys, madu tuh. Tuh. Biar menambah stamina guys. Oke, makan dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ngacai makan madu ngacai guys, meleleh pedas air. Terus guys, menambah stamina guys.
Takkan hilang cintaku padamu, takkan hilang walau kau memilih pergi, takkan hilang oh sampai di ujung waktuku mencintamu. Treknya sudah mulai bergelombang guys, jadi ada akar, ada batu, ada lubang, jadi dipastikan tidak ada yang rata, jadi harus ekstra hati-hati ya, jangan sampai kaki kita nyangkut di akar guys. Jadi cari sepatu yang ada geriginya guys ya, terus yang benar-benar aman lah, nyaman. Kalau sepatu sport kayak buat running kayak gitu kan, atau jogging, ini kurang tepat guys, khawatir licin soalnya. Ada satu area yang cukup luas buat satu tenda cukup guys, di atas pohon bambu, sorry di bawah pohon bambu. Oke guys, ini bisa dimanfaatkan juga buat ngecamp guys. Di sini cukup satu tenda atau mungkin dua tenda yang kecil ya di area ini. Nah ini pas di sekitar hutan bambu guys, nih ya, jadi hutan bambu masih ada guys, berarti ketinggiannya masih di bawah 1500 biasanya ya, masih ada hutan bambu guys. Nah ini konon katanya dulu guys, saya kayak tahu orang tua dulu, mungkin anak muda dulu, orang tua sekarang ya, itu mungkin yang udah pada di atas 70 tahun, mungkin 80 tahun ya. Ini kayaknya sarang kunti katanya dulu sih. Ternyata ini sebenarnya ini adalah kembang, kayak apa ya, kembang kali ya, kembang apa sih, pohon bambu gitu. Tuh, banyak banget guys ya, biasalah itu kan namanya mitos guys, percaya nggak percaya dikembalikan ke kita masing-masing guys. Jadi nah, ini saya menemukan guys, ini juga apa, ini namanya begonia guys, ini bisa dimakan ya, batangnya yang muda tapi dikupas dulu, ini nih, dikupas dulu baru kita makan, rasanya kayak asam-asam sepet gitu guys. Ini juga bisa buat ya istilahnya ganjal perut lah, bertahan hidup di alam guys. Itu banyak guys ya. Begonia memang tergolong atau terkategorikan tanaman hias guys, yang biasa dirawat ya, dipelihara, dan banyak sekali jenis begonia itu. Ini saya ketemu teman baru nih dari Ciawi ya, ya Kang, siapa namanya Kang? Dani bang. Dani itu ya, Agung ya. Iqbal. Iqbal. Udah berapa kali ke Salak? Kalau ke Salak 1 oh udah, ya artinya sudah baru ya, Salak 2, tapi intinya ke Salak aja ya, udah ya, pernah ya? Udah pernah. Ya nggak jauh beda. Rek kadia rek neangan non horor. Neangan pengalaman. Oh, pengalaman gitu. Pengalaman. Soalnya kan orang mikir dulu kalau ke Salak itu mikir karena udah takut duluan, trauma duluan dengan horornya ya. Iya, benar, Pak. Kisah-kisah horornya gitu kan. Sebenarnya gini loh, kalau bicara tentang horor atau makhluk asra, itu di rumah kita banyak juga. Banyak ya.
Iya loh, ini kan kasat mata, tidak ini nggak terlihat sama mata kan, betul nggak? Iya. Ya kalau saya sih ke alam saya takut ada orang yang jahil, binatang buas apa gitu. Ya kalau sama makhluk-makhluk itu kan, ya menurut saya ya, justru selama kita nggak mengganggu mereka, mereka nggak akan ganggu kita. Saya mikir aja gitu. Enggak. Di alam tuh lebih takut sama hewan buasnya. Nah hewan buas gitu, ya minimal harus tahu lah kira-kira yang namanya fauna di sini apa yang itu. Tapi semua mereka kan lebih menjauh dari manusia. Mereka juga ada rasa takut juga. Ada rasa takut juga. Cuman ketika yang saya tahu ya, ketika binatang itu mengganggu kita mengganggu mereka gitu. Sama aja makhluk halus gitu mengganggu mereka, pasti mereka akan ganggu kita. Itu enggak? Betul. Pasti kan udah pada nikah belum? Belum. Oh, berarti masih fit nih tenaganya. Ah, masih bujangan ya. Ini masih pada muda-muda nih. Saya udah mau kepala 6 loh 2 tahun lagi. Serius? Boleh bela Hah? yang setarakan. Umur 20. Punya kali anak yang di bawah. Ya banyak lah. Main ke rumah nanti ada di YouTube lah, nanti kalian bisa lihat-lihat lah. Oke. Nih Bu, ayah ketemu nih teman baru nih. Dari Ciawi itu tadi namanya udah disebutkan. Ya tadinya sih nggak mau review ada orang ya, seolah-olah ketika naik solo hiking tuh nggak ada orang, tapi terpaksa lah. Bukan ya kan? Iya. Kita jadi kenal tuh. Ada 3 orang nih Bu nih. Nah kalau jalur gini mau pilih yang mana guys? Tuh. Mungkin kiri kali. Ini kalau treknya terhalang kayak gini guys, kemudian agak sulit ya nyari pijakan ya. Banyak pilihan sih guys, tergantung kenyamanan kita. Mungkin kalau saya naik sini lah, sini ini ada pegangan guys. Pastikan kakinya mencengkram guys. Mana ya tuh, nah harus ada giginya itunya. Apa sih sepatunya guys? Bismillahirrahmanirrahim. Guys, guys, aduh capek aing. Astagfirullahaladzim. Ada lutung guys. Nah suaranya tuh. Naik salak ini guys, ternyata di ketinggian di atas 1400 ya. Ini masih banyak nyamuk guys. Jadi kalau kita terlalu lama diam gitu, itu nyamuk itu menghampiri kita. Gede-gede, segede alaihim guys nyamuknya. Tuh di seberang sana ada ini juga guys. Kayaknya lutung ya kayaknya situ. Tuh di pohon itu tuh. Nyari makan guys.
udah mulai terbuka guys. Nah ini ketemu lagi nih guys nih. Ternyata ini ketika logatnya nih kayak orang Sunda nih, gang ematnya. Ini dari Jogja tuh, si Mas dari Jogja ya, Wong Jogja ya. Iya Pak. Tuh ini kena Gunung Salak. Jadi tolong sampaikan ya Iya, ke Pak. teman-teman Jogja di sana, Gunung Salak tidak seperti angker yang diceritakan horor dan lain sebagainya. Enggak. Iya. Itu karena pikiran kita sendiri biasanya. Bukan pikiran itu yang apa ya, nggak tahu lah, mungkin memang ada legendanya kan. Gunung Salak itu pernah meletus ya itu, tapi sampai sekarang belum ada peneliti yang berani apakah waktu itu meletus atau tidak. Gitu loh, 1699 pertama kali tuh. Jadi sampai 10 kali erupsi Salak itu. Cuman kan orang gini, orang apa ya, mempercayai kan ada bukti-bukti di situ ya, bebatuan, pasir, kemudian ada pohon yang tertimbun itu sampai hitam gitu kan itunya, tapi belum ada yang berani secara teoris membuktikan bahwa Salak itu meletus tahun 1699. Tapi kebanyakan peneliti itu mengatakan erupsi. Erupsi itu kan kayak ini, kayak Semeru sekarang kan sering erupsi tuh, banjir lahar dingin. Yang kata jadi Kawah Ratu ya. Nah, Itu salah satunya. ada Kawah Ratu, ada Kawah Cikulung, ada kawah apa lagi gitu. Mungkin yang kaitannya dengan horor itu, misalkan ini katanya pelarian Prabu Siliwangi ke sini, ke Gunung Salak. Katanya Mitos kayak. mitos. Ya nggak tahu mitos enggaknya, nggak tahu lah. Saya juga nggak berani mengatakan itu. Selama saya nggak pernah ketemu kan, nggak ini kan, gitu loh. Nah itu kan di sini ada Puro Agung. Di bawah itu terbesar di Asia Tenggara loh. Mau nggak? Katanya yang di puncak itu ada makam, itu bener Mbak? Puncak mana? Di puncak mana Pak? Manik. Ya. Oh berarti salah satu. Salah satu, ya. Oh itu bisa lewat Sukup Cimelati, bisa lewat Cidahu. Gitu. Ini juga ada makam kan di bawah, petilasan itu. Alasan ya? Petilasan. Kalau petilasan itu beda ya. Petilasan itu artinya kayak jejak ya. Dia atau itu pernah Menjaga mungkin dulu tuh bertapa atau apalah gitu, misalkan hijrah ke situ gitu loh. Banyak di Salak itu, banyak banget. Ya terkenal dengan ada istilah segitiga Bermuda ya, ketika lewat sini dia ditarik magnet gitu, saat diantaranya Sukhoi. Tapi kan kita nggak tahu, itu perlu dibuktikan gitu loh. Ya dikaitkan dengan horor banyak, dengan horor-horornya. Ya itulah namanya cerita kan. Jadi asik loh sebenarnya, Salak tuh asik. Gunung Salak nggak semistis yang orang-orang kata. Itu nggak semistis. Mistis mungkin bagi, makanya kan problemnya gini Kang, problemnya dia mengatakan mistis, tapi dia nggak pernah mengalami yang namanya YouTuber, konten-konten kreator yang horor itu loh, yang mistis nggak pernah. Dia kan ngambil dari narasumber. Narasumbernya kan anak-anak muda, anak muda yang memang belum tahu kejelasan itu atau enggak kan. Mungkin ada orang-orang tua di sini bisa kita ini kan jadikan narasumber. Ini saya baru nyampe di pos ini guys, pos Lapak Pakis 1300
50 mdpl guys. Lumayan lah area ini, cuman miring ya kalau buat ngecamp ya. Agak kebingungan juga ngadirin tenda gitu. Nih, miring semua. Nah ini ketemu lagi nih sahabat baru nih, teman-teman baru guys dari Cengkareng ya. Siapa Mas namanya Kang? Saya Oman. Oman. Kok Sunda ya lagat namanya, apa orang Sunda? Dikit mah bisa Pak, orang Sunda mah. Oh, ini. Kalau ini yang merah sih Lutfi. Lutfi. Ya, Ambon. Kalau Oman kerjanya apa Man? Saya ojek online. Ojek online. Iya. Aduh ini di sini aja ngojeknya. Iya pasti gampang tuh nih ojek sampai sini. Iya, Lutfi di mana kerja atau masih sekolah kuliah? Untuk saat ini dirisenkan, pengunduran diri, Oh karena dampak COVID atau apa? pengurangan. Ya karena mau dibikin jadiin robot semua tuh. Bisa jadi itu Pak. Kalau ini siapa namanya? Saya Rangga Pak. Rangga di mana kerja atau kuliah? Saya kerja Kerja di mana? pengacara. Oh pengangguran banyak acara. Tapi benar pengacara kali. Iya benar. Serius pengacara? Pengacara atau pengangguran banyak acara? Pengangguran banyak acara Pak. Oh gitu. Enggak, nganggur itu bukan berarti tidak kerja loh. Benar. Kalau di Indonesia tuh aneh gitu loh. Iya. Kalau di Amerika, di Eropa, pengangguran ya pengangguran, dia nggak ada kerjaan tapi digaji gitu loh. Kalau di kita kan orang kerja itu identik dengan orang yang kayak kerja di kantor gitu loh. Ya kan, kerja-kerja di perkantoran gitu kan, di pabrik dan sebagainya. Kalau misalkan bisnis kayak gitu ya kadang ketemu kadang enggak, itu dibilang pengangguran gitu loh. Iya. Ini Kang, Mas, Saya Pak Ujan. di kerjanya Ojek online sama. ojek online. Coba bukalah di sini ojek online di Salak. Ya kan? Ada apa Pak? Ada kan nanti dipasang sini.